Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di diseminasi budaya positif hari ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh CGP atas nama Nimade Yuni Wiratni, CGP Angkatan 11 Kota Denpasar yang berasal dari SD Negeri 2 Danginpuri. Adapun agenda yang akan disampaikan hari ini yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, sekarang saya berikan kesempatan untuk Ibu Nimade Yuni Wiratni untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Ibu Made Yuni Wiratni untuk dimulai. Baik, terima kasih Ibu Nyoman Sukmasari, moderator hebat kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Om Swastiastu. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk mengikuti diseminasi saya pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tujuan utama dari diseminasi ini adalah hanya saya ingin sharing terkait materi-materi yang sudah pernah saya pelajari di modul pada pelatihan guru penggerak saya yang sudah saya ikuti kurang lebih selama 2 bulan terakhir ini. Oke, sebelum memulai Bapak Ibu, saya ingin sekali menampilkan sebuah gambar ini. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, pada layar Bapak Ibu apakah terlihat ada binatang di sana? Terlihat ya. Halo Terlihat. Pak Kepala. Terlihat ya. Oke, Bapak Ibu mungkin saya bisa minta bantuannya untuk merespon, bisa dibuka suaranya nanti untuk merespon pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mungkin bisa diketik di kolom chat binatang apa yang kira-kira ada di gambar yang ada pada slide. Bisa saya minta waktunya untuk mengetik atau mau ada yang menyampaikan langsung juga boleh. Gimana Pak Agus? Dwi Jaya Putra mau menyampaikan langsung, open mic. Oke, Bu Sang Ayu Swastini mengatakan ada 5 gambar. Mungkin kemudian ada kambing, Surya Hermawan. Kemudian ada kucing. Kucing Bu Yuni itu maksudnya kucing saya, kucing Pak, gimana? Ada 5 hewan. Pak Dharma Yoga ada 7 ya Pak Dharma ya. Kemudian Bu Sang Ayu ada tikus sama anjing. Jadi mungkin saya minta bantuan kepada Pak Tutyase, mungkin kalau melihat kucing atau binatang lainnya bisa berkomentar sedikit Bapak. Terima kasih Bu Yuni. Yang saya lihat itu ada tikus, kucing, anjing, keledai, gajah. Itu aja sih Bu Yuni saya lihat. Oke, mungkin ada yang dapat ikan. Oke, terima kasih Pak Tutyase selaku kepala sekolah saya yang paling hebat. Kemudian ada Pak Agus melihat ikan. Pak Agusnya suka mancing ya. Di mana ikannya Pak? Oke, Pak Agus mungkin sambil ngempu Dava dia ya. Baik, terima kasih untuk responnya Bapak Ibu guru. Lumba Bu Yuni. Ya, gimana? Gimana Bu Ana? Saya lanjut ya. Jadi sebenarnya binatangnya hiu, oke. Totalnya ada yang bilang 5, tadi yang terbanyak ada 7 gambar. Jadi sebenarnya di sini ada, maaf. Nah, ini.
kurang lebih ada 10 gambar. Kita bisa lihat di sini ada gajah, ada ikan kecil, bener kata Pak Agus tadi, di sini ada ikan, ada kucing, tikus, kemudian anjing, dan banyak lagi binatang lainnya. Ternyata memang secara sepintas terlihatnya sedikit, tapi kalau kita maknai gambarnya semakin dalam, mereka ternyata banyak gitu ya Bapak Ibu ya, sekedar intermezzo saja itu. Mungkin satu lagi karena saya suka bermain, boleh ya Bu Moderator ya, saya lanjut dulu. Mana ini, kenapa tidak mau next ya? Apa sudah berubah? Nah, Bapak Ibu bisa menebak apakah ini gambar binatang apa ya? Bisa langsung open mic saja. Tupai. Tupai. Squirrel. Tupai. Tupai. Tupai ya. Oke, saya buka, Orang hasilnya hutan. adalah gambar ini. Oke, satu lah ya kayak sudah ya. Jadi itu tadi sedikit untuk olahraga rahang kita, karena kita daring, kita tidak bisa loncat-loncat ya, di apa namanya, dikangguin dulu ya Bapak Ibu. Saya akan lanjut dengan pemaparan materi pertama saya, yaitu tentang sesuai dengan judulnya, ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi pertama saya berangkat dari pengertian budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Sama dengan namanya budaya, di mana budaya ini kita kenal secara turun-temurun. Dia itu berlanjut ke generasi dan ke generasi selanjutnya yang akan terus melekat kepada diri kita dan siapa yang menjadi generasi berikutnya. Menurut saya itulah budaya. Dan positif merupakan hal-hal positif yang bisa dimaknai berupa nilai-nilai kebajikan atau yang akan menjadi keyakinan dan pada nantinya menjadi karakter dari suatu komunitas, dalam hal ini bisa dalam sekolah, seperti itu. Jadi kita berangkat dari pengertian budaya positif itu Bapak Ibu. Dalam pemaparan kali ini saya menyampaikan ada 6 konsep inti budaya positif yang meliputi, pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku, ketiga ada keyakinan kelas, kemudian keempat ada kebutuhan dasar, kelima ada posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya rasa Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan semua konsep inti budaya positif ini, mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah mendapatkan pelatihan. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi apa yang saya miliki dan tentunya tidak menutup harapan saya juga dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa berbagi juga kepada saya dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung dalam webinar kecil saya ini. Saya mulai dari disiplin positif Bapak Ibu. Jadi konsep dasarnya disiplin positif itu mulai dari kata disiplin. Kita ketahui disiplin itu adalah hal yang menumbuhkan disiplin didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini maksudnya adalah nilai-nilai yang sudah umum, yang sudah berlaku dalam kehidupan kita dan wajib untuk kita terapkan sebagai seorang manusia. Nah, Bapak Ibu, contoh dari nilai kebajikan, saya rasa Bapak Ibu semua banyak yang sudah tahu kita di dalam dunia pendidikan memiliki yang namanya nilai dari profil pelajar Pancasila. Jadi
ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila, karena saya merasa Bapak Ibu semua sudah tahu tentang 6 dimensi tersebut. Jadi di sini saya mengambil contoh nilai kebajikan lain dari The Seven Essential Virtues, gitu ya bacanya ya Miss ya. Jadi ada 7 nilai kebajikan yang saya angkat di sini. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai kebajikan ini yang menjadi tugas kita para guru untuk bisa kita tanamkan kepada siswa agar siswa dapat memaknai kehidupan mereka dengan bisa berdisiplin positif dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Berangkat dari disiplin positif, saya melanjutkan lagi di motivasi perilaku. Bapak Ibu, mengapa seseorang dapat termotivasi? Kita tahu seseorang pasti melakukan sesuatu karena memiliki motif di dalamnya. Itu yang disebut dengan motivasi. Jadi kita kadang melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu yang melandasi motivasi tersebut. Diane Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi itu didasari dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya kita pernah dalam posisi itu ya Bapak Ibu ya. Pertama, mungkin saja kita berdiam diri agar kita berada di zona nyaman. Agar saat kita nyaman, jika kita tidak berbicara, kita tidak akan terlihat kita bisa atau kita tidak bisa. Kemudian yang melandasi motivasi yang kedua menurut Diane Gosen itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang termotivasi karena dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi menurut saya adalah level yang tertinggi karena mereka sadar akan dirinya untuk bisa menanamkan nilai-nilai yang mereka percaya dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, dari tadi di motivasi perilaku dan juga disiplin positif, kita tidak bisa menjauhkannya atau semua itu terkait dari ketiga kegiatan ini. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi merupakan hal yang saling berkaitan namun mereka berbeda dalam penerapannya. Pernahkah Bapak Ibu mendengarkan kata hukuman ya? Sering ya. Jadi kita banyak tahu tentang hukuman itu, di mana saya ingin mengajak Bapak Ibu membandingkan suatu identitas atau suatu ciri-ciri yang termasuk unsur hukuman atau termasuk hukum konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini saya menampilkan ada tabel. Seseorang bisa saja gagal dan bisa saja sukses tergantung dengan apa yang mereka hadapi. Jadi dari 3 konsep hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi ini, hukuman itu berpotensi untuk gagal karena pada hukuman ciri khasnya itu hukuman itu diberikan, dia akan menjadikan sesuatu itu menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian ada perasaan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang cukup panjang jika diberikan hukuman. Kemudian pada hukuman juga korban memang mendapatkan keadilan. Namun pada hukuman murid atau anak dapat tersakiti dengan pemberian hukuman. Maka dari itu dikelompokkan menjadi identitas gagal. Kemudian pada identitas sukses di kolom yang ada pada slide itu terdapat kata disiplin. Di mana disiplin ini dibagi lagi menjadi 2 konteks, ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Pada konsekuensi itu diartikan sesuatu harus terjadi.
Kemudian, namun pada konsekuensi tidak nyaman tetap terjadi kepada seorang murid atau anak, namun dalam jangka waktu yang pendek. Jika dibandingkan dengan hukuman, tadi hukumannya jangka waktunya panjang, sedangkan konsekuensi terjadi pada jangka waktu yang pendek. Kemudian pada konsekuensi, pemberian konsekuensi, korban bisa diabaikan. Atau dalam hal lain, tidak memperhatikan korban. Kemudian pada konsekuensi ciri khas lainnya adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman karena dia telah melakukan suatu kesalahan. Kemudian pada konsep yang terakhir, disiplin yaitu restitusi, di mana restitusi ini adalah suatu perubahan yang mengajak anak untuk mengarahkan dia menjadi lebih baik. Jadi restitusi ini dikonsepkan sebagai suatu pilihan. Selanjutnya, restitusi ini dapat menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Menguatkan di sini diartikan jika dia berbuat salah diarahkan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian dalam konteks korban ini mendapatkan ganti jika diberikan restitusi, dan murid atau anak akan mendapatkan penguatan dari seorang guru yang memberikan restitusi. Apakah Bapak Ibu terbayang perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi jika dipaparkan dalam suatu tabel seperti ini, Bapak Ibu? Jadi ini itu adalah ciri-cirinya, karakternya. Jika diberikan hukuman, seperti ini yang akan dirasakan anak. Jika diberikan konsekuensi, seperti ini yang bisa dirasakan. Seperti itu. Bisa ya? Oke, saya lanjut ke next slide berikutnya. Jadi, pada konsep hukuman, pemberian konsekuensi, dan restitusi, mereka itu juga berada pada konsep negatif, kemudian ada yang netral dan juga positif. Kita bisa lihat dari hukuman. Di sini ada dikatakan, awas kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Nah, ini adalah kata-kata pilihan negatif, karena mengandung kata awas. Jadi pada hukuman biasanya mode yang digunakan adalah mode paksaan. Jadi di hukuman juga mendorong atau menyalahkan diri, konsep dirinya buruk, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena dia sudah merasa takut dengan ancaman kalimat negatif ini, dan anak mencoba mengontrol dengan penguatan negatif dengan membayar impas terhadap kesalahan yang diperbuat. Itu ciri dari hukuman. Kemudian sedangkan konsekuensi di sini bersifat netral. Kadang di sini dikatakan dengan kalimat lakukan apa yang saya katakan untuk memerintah seorang siswa yang melakukan kesalahan dengan memberikan stimulus respon. Juga terdapat ciri-cirinya dengan mendorong kepatuhan, konsep dirinya baik, murid atau anak belajar taat dengan peraturan. Peraturan yang di sini dibuat adalah peraturan dibuat oleh guru. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Selanjutnya, restitusi positif. Sebentar ya, Ibu. Restitusi positif. Di sini kalimat ini diucapkan adalah kalimat positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Barulah nanti dengan kalimat contoh seperti ini akan ada teori kontrol yang bisa mendorong disiplin positif siswa, kemudian mengonsep diri yang kuat pada siswa, murid atau anak belajar memecahkan masalah dan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Itu adalah ciri yang diberikan dari restitusi, mengandung nilai positif di dalamnya. Perbedaan yang ketiga ini, jika hukuman dia berkonotasi negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi bernilai positif. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan penjabaran tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membandingkan lagi tindakan tindakan guru yang ada pada tabel ini, dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi sekarang saya minta keaktifan Bapak Ibu ya. Mungkin saya bisa minta bantuan Ibu Putu Sumartini. Ibu Putu, apa terdengar suara saya? Ya, Ibu Putu bisa bantu saya membacakan tindakan guru yang
pertama ini. Oh, suaranya lagi ada gangguan. Baik, kalau begitu mungkin saya minta tolong sama Bu Sang Ayu Putu Swastini. Bisa? Sang Ayu bisa. Belum di unmute, Miss Sang Ayu. Iya. Oke, bisa Bu Yuni. Ya, bisa terdengar dengan sangat merdu, Ibu. Coba saya dibaca tindakan guru yang pertama ya, Ibu. Baik. Bagaimana Ibu? Saya minta tolong dibacakan ini tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali. Oke, hukuman atau konsekuensi tindakan guru. Oke, sepertinya misalnya dalam kayak gini ya, ada kendala sinyal. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa bantu raise hand. Mau membantu Bu Adedian mungkin? Saya baca ya Bu Guru. Iya, minta tolong ya Bu Guru. Ingat sih. Ingat dalam gratifikasi ya. Gaya gratifikasi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, jadi di sini tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi si anak diberikan tugas untuk mencatat di bukunya ya Bapak Ibu tentang tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Hal ini dilakukan guru karena sang murid terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu dan Bu Ade mungkin bisa memimpin teman-teman. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu termasuk hukuman Bu Guru. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat yang berbeda. Ada? Mungkin memberi pendapat atau sama dengan Bu Guru Ade? Saya tulis ya, di sini saya kasih simbol ya, hukuman, saya kasih simbol H. Ada yang lain? Berarti kalau tidak menjawab, sama ya dengan Bu Guru Ade. Oke, seperti ciri-ciri atau karakter yang saya sudah paparkan di awal tadi, jika hukuman itu sifatnya adalah paksaan dan bisa membuat siswa tersakiti. Ya, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Mungkin saya bisa minta pendapat yang lain, Bu Intan Wulandari mungkin? Ya, gimana? Menurut Ibu? Lari Ya, Bulan untuk pembanding yang kedua, tindakan guru yang kedua. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Kayaknya ini hampir sama yang nomor 1, Ibu. Iya, berarti Ibu pilihnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya? Ya, hukuman. Hukuman. Ya. Oke, saya kasih simbol hukuman ya. Bapak Ibu yang lain juga sama. Boleh menyampaikan di kolom komentar jika Bapak Ibu merasa malu untuk menampilkan kecantikan dan ketampanannya. Oke, kemudian mungkin bisa dibantu Tiang untuk yang ketiga tindakan gurunya, Bu Dian Lestari ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Menurut saya itu konsekuensi Bu Guru. Mohon maaf Ibu, diulang sekali lagi apa? Konsekuensi? Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Oke, saya kasih simbol K. Terima kasih Bu Dwi Dian, Bu Adi juga dan juga tadi Bu Intan. Kemudian yang keempat,
mungkin bisa dibantu dengan teman-teman yang lain. Ada Bu Wedayanti, bisa? Belum di open mic, Bu Weda cantik. Bisa, Bu Weda. Apa ada kendala perangkat? Tidak. Oke. Ya, dicoba ya Bu Guru ya. Lari Iya, mengelilingi silakan lapangan Ibu. Kita basket berbagi. 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu hukuman Bu Guru. Oke. Untuk menurut Bu Weda ini hukuman. Ada yang memiliki pendapat lain, teman-teman ya? Mungkin yang merasa tidak sepaham, Bu Putu Yogiswari mungkin bisa. Halo Bu Putu Yogiswari. Ada kendala perangkat ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu Bu Weda. Izin Bu, Ibu saya Desia selaku Santi. moderator Oke. juga ingin menjawab. Ya. Kalau Oh iya, menurut silakan saya, Ibu. ya, menurut saya itu termasuk ke konsekuensi Bu, karena saya melihat ada di pelajaran PJOK, mungkin dia ketertinggalan di pemanasannya. Begitu Bu Oke, pendapat saya. berarti Ibu Mas Hari dari SD 3 Ubung menjawab konsekuensi. Bapak Ibu, di sini ada dua pendapat. Ada yang membandingkan menebak ini adalah hukuman dan ada yang menjawab ini konsekuensi. Berdasarkan pertanyaannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berdasarkan pernyataan ini, mungkin saya bisa minta pendapat dari Bapak Ibu, angkat di raise hand jika setuju ini termasuk hukuman, dan low hand jika termasuk konsekuensi. Tidak adakah yang mendukung Ibu Weda? Oke, berarti semua low hand. Apakah setuju tentang konsekuensi? Oke. Elpina Rianti ya angkat tangan ya. Bagaimana Bu Elpina? Bisa diberikan pendapatnya? Bu Elvina rasa? Ya. Terima kasih waktunya Bu Guru ya. Menurut saya itu termasuk konsekuensi juga karena si anak terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, sehingga konsekuensi yang diterima adalah lari mengelilingi lapangan basket. Seperti itu Bu Guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Elpina. Terima kasih juga Bu Guru Weda ya. Jadi Bapak Ibu, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jika hukuman itu dia dititik beratkan kepada sesuatu yang menghukum si anak, membuat si anak ini mendapatkan mungkin saja suatu tindakan yang tidak senada dengan kegiatannya. Contohnya tadi saat dia datang terlambat ke sekolah dan menulis, saya tidak akan datang terlambat. Itu tentu saja akan mengurangi waktu si anak, kemudian dia juga akan terbebani. Sedangkan pembandingnya di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa juga dikatakan konsekuensi? Karena dia menyambung dengan pelajarannya. Pelajaran PJOK terdapat kegiatan lari mengelilingi lapangan. Itu termasuk dalam suatu lingkup yang masih sama-sama olahraga. Maka dari itu ini termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu. Jadi sama dengan yang ini saya belum bahas tadi, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini juga termasuk konsekuensi karena dia terlambat sehingga dia harus mengganti pembelajarannya sesuai dengan pembelajaran daring 15 menit ini. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin berpendapat lain selain paparan dari saya. Saya di sini tujuannya berbagi ya Bapak Ibu. Jika saya salah, saya tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi. Kita berbagi bersama.
Ada lagi? Apa kita mungkin bisa lanjut? Satu lagi Bapak Ibu, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu Yuliasih? Hukuman. Hukuman, oke. Ya, Pak Guru, terima kasih. Ini hukuman. Yang lain bagaimana? Setujukah ini hukuman? Setuju hukuman. Setuju hukuman. Bu Guru. Ya, ini hukuman. Jadi dari kelima contoh ini, Bapak Ibu, apakah semuanya setuju? Yang pertama adalah hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat konsekuensi, dan yang terakhir adalah hukuman. Setuju ya? Tidak ada yang punya pendapat lain lagi. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu pembandingnya itu seperti tadi ya, hukuman, konsekuensi itu berbeda. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Jadi di sini saya ingin memaparkan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Salah satunya yaitu dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat di sini dimaksud adalah tanpa menekan siswa, tanpa membuat siswa merasa down, tapi dia kembali mengenal tentang nilai-nilai yang berlaku secara universal dan bisa menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai manusia yang bernilai. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Seperti pengertiannya, yaitu menguatkan seseorang yang berbuat salah, bukan membenarkan. Lanjut pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi keyakinan kelas. Sepertinya Bapak Ibu semua sudah punya keyakinan kelasnya ya di masing-masing kelas ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kebetulan peserta di sini juga beberapa guru di sekolah dan juga ada beberapa guru di luar sekolah yang sempat saya mintai contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk break sebentar ya, karena saya mengalami kendala suara sebentar. Oke, saya kembali lagi. Jadi di sini saya sempat meminta contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh teman.
Mungkin bisa dibantu di-share di chat, bisa ya? File bisa ya Bu Yuli Asih atau Bu Nyoman Sukmasari mengirimkan contoh keyakinan kelasnya di meeting chat sehingga teman-teman bisa melihat dalam bentuk foto, nggak apa-apa Bu. Bisa ya? Susah ya? Atau saya yang share screen ulang ya di sini ya? Sebentar. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya coba stop share yang ini, saya buka. Oke, masih rame ya penduduknya saya di sini. Terima kasih sudah ikut berbagi. Saya minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu, saya coba carikan contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tunggu sebentar. Oke, mungkin saya bisa minta bantuan Bu Moderator. Ibu Moderator, ya. Nggih, baik Bu. Nah, saya ingin mencari keyakinan kelas yang tadi. Mungkin Ibu bisa menunjuk salah satu rekan kita untuk mengirimkan contoh keyakinan kelasnya. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki keyakinan kelas, bisa di-share di grup diskusi ini. Oke, ini saya dapat satu. Sudah dikirim ke WA saya ternyata Ibu Nyoman. Langsung ya. Sebentar nih Bapak Ibu, tunggu sebentar. Kenapa ini macet? Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya ada kendala tadi untuk share screen. Saya coba sekali lagi ya. Kalau terlihat, tolong responnya. Oke, ini terlihat. Sudah terlihat Bu Yuni? Sudah terlihat Ibu. Oke, terlihatnya jelas atau kurang ya? Kurang ya? Jelas. Coba. Cuma kecil tulisannya. Baik, sudah terlihat Oke. jelas Ibu Yuni. Sudah ya. Oke. Jadi ini adalah contoh apa ini? Starter kelas 3A. Ini dari SD 4 Ungasan. Ya, SD 4 Ungasan tadi mau WA saya. Jadi di sini ada kesepakatan kelas yang dibuat datang tepat waktu. Datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk kesepakatan atau peraturan? Atau mungkin yang membuatnya saya minta open mic ya. Bisa ya Ibu dari SD 4 Ungasan, Ibu siapa itu tadi? Ibu Niluh Yuliasih ya? Ya Ibu. Ibu ada di sini. Iya. Ibu, saya minta waktunya sebentar. Jadi ini kesepakatan, saya ingin bertanya dulu. Ibu buatnya bersama siswa? Ya, buatnya sama siswa, jadi banyak banyak peraturan yang dibikin, kesepakatan yang diusulkan oleh siswa, saya gabung jadi satu gitu. Kalau ada yang mirip, saya gabung jadi satu. Tapi sepertinya ini yang saya buat bukan keyakinan kelas. Oke, berarti menurut Ibu Yuli, ini yang Ibu buat bukan keyakinan. Iya. Ya, mendengar dari penjelasan Ibu tadi yang sebelumnya.
Jadi saya belum membahas ya Ibu yang menyatakan sendiri. Mungkin bisa Ibu bantu saya untuk memaparkan ke teman-teman sedikit saja menurut Ibu, kenapa Ibu mengatakan yang sudah Ibu buat bersama anak-anak ini bukan termasuk keyakinan Ibu Yuli. Karena tadi Ibu menyebutkan kalau keyakinan kelas itu lebih universal, sedangkan saya ini sudah detail seperti itu. Tadi Ibu bilang kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang lebih umum seperti itu. Positif, iya. Tidak. Oke. Terima kasih Bu Yuli atas masukannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelasnya dari SD 4 Ungasan miliknya Ibu Yuli. Ibu Yuli sudah mengetahui sendiri ternyata yang dibuat ini adalah sejenis peraturan ya Ibu Yuli ya, bukan keyakinan. Karena menghormati seluruh warga sekolah menerapkan 5S, mungkin kalimatnya dibuat lebih mendalam, di mana biar agar siswa yang lebih mengetahui, oh saya harus melakukan ini, jadi saya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ini contoh dari keyakinan kelasnya Ibu Yuli. Saya stop share yang ini. Terima kasih ya Ibu Yuli sudah berbagi. Kemudian ada yang kedua, juga ini terlihat ya. Ini dari SD 3 Ubung. Oke, kesepakatan kelas. Terlihat nih. Oke. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Termasuk keyakinan? Keyakinan. Kebetulan nikah milik Tiang. Jadi setelah mendengarkan beberapa pendapat dari Bu Yuli juga, menurut Tiang ternyata ini belum bisa masuk ke keyakinan kelas karena ada beberapa kalimat negatif di bawahnya nih boleh Bu. menempatkan Tidak boleh, berlebihan. ya betul. Penggunaan ponsel dilarang. Iya betul Ibu Nika, setelah Tiang menjelaskan diskusi tadi dengan Bu Yuni dan Bu Yuli, jadi Tiang makin meyakini bahwa keyakinan kelas Tiang masih berisi kata-kata yang bersifat negatif karena ada larangan, lalu ada kata tidak seperti nikah Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Iman Sukmasari dan juga Bu Yuli sudah berbagi kesepakatan kelasnya di sini. Walaupun saya minta mendadak, tetap dikirimkan. Selanjutnya saya akan lanjutkan presentasi saya tadi. Saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Jadi ini sebentar. Ya. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Hal-hal di belakang ini perlu belajar, senang, melakukan tugas, menghargai, merasa aman. Itu merupakan suatu nilai-nilai universal Bapak Ibu. Jadi saya di sini sudah menerapkan keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya, yaitu di kelas 1. Jadi prosesnya adalah anak-anak saya berikan mereka seperti sticky note, tapi di sini saya juga menggunakan kertas origami. Dia bisa menuliskan di sana tentang apa yang paling mereka senangi dan mereka ingin seperti apa kelas mereka. Jadi mereka memiliki nilai yang memang mereka senangi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya buat Bapak Ibu, di mana pertama saya siswa kelas 1 saya perlu bergotong royong. Jadi di sini ada penekanan kata perlu. Dengan penekanan kata perlu ini, menurut saya itu bisa menanamkan nilai keyakinan kepada anak-anak bahwa dia merasa bergotong royong itu adalah suatu hal yang perlu dilakukan. Kemudian siswa kelas 1, saya harus jujur serta kritis. Mereka memiliki nilai harus bisa jujur dan juga kritis dalam artian mereka dalam pembelajaran tersebut harus aktif, misalnya seperti itu. Kemudian lagi keyakinan kelasnya yaitu saya disiplin.
Kemudian saya siswa kelas 1 dan saya akan bertanggung jawab atas barang sendiri dan orang lain. Saya siswa kelas 1, saya harus berdamai dan bersatu untuk bahagia. Dari keyakinan kelas ini dapat saya simpulkan ya Bapak Ibu, tadi di sini kalimatnya bermakna positif dan kalimatnya dituangkan dalam seperti kalimat ajakan untuk diri sendiri agar terbangkit nilai-nilai tersebut dari diri anak. Seperti itu. Jadi bisa ya dibandingkan mana seperti yang tadi kesepakatan yang dibuat oleh Bu Nyoman Sukmasari dan juga Bu Yuliasih dari SD 4 Ungasan, yang mereka sendiri yang menilai bahwa yang keyakinan yang mereka kerjakan itu belum sepenuhnya termasuk keyakinan kelas. Mungkin nanti setelah ini bisa kita sama-sama memperbaikinya ya Bapak Ibu, mungkin yang lain juga. Oke, itu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan bahwa ada kebutuhan dasar manusia. Jadi keyakinan tadi beranjak dari kebutuhan. Seseorang memiliki keyakinan karena mereka membutuhkan sesuatu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan bertahan hidup ini dia konteksnya secara fisiologis dan juga biologis. Secara fisiologis itu manusia perlu rumah, perlu makan, dan juga mereka perlu kesehatan. Sedangkan dalam konteks biologis, kebutuhan bertahan hidupnya adalah keberlanjutan reproduksi, meneruskan keturunan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang. Manusia memerlukan rasa untuk disayang dan diterima dalam konteks sosialnya, bisa dengan keluarga, bisa dengan teman, bisa juga dengan pasangannya. Jadi di sini dalam konteksnya adalah siswa sekolah dasar, orang yang ingin mereka dapatkan rasa kasih sayang dan terima ini di sekolah adalah rekan sejawatnya. Karena menurut anak-anak, jika dia sudah memiliki teman, dia akan memiliki kesenangan untuk bisa bersekolah. Begitupun juga rasa diperhatikan oleh gurunya di sekolah. Itu juga merupakan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Seorang anak, seorang manusia itu memerlukan suatu kebebasan freedom ya. Mereka tidak ingin dikekang oleh sesuatu, mereka ingin memiliki otonomi sendiri, mereka ingin bebas melakukan apa yang mereka senangi dan itu berlanjut kepada kebutuhan berikutnya yaitu kesenangan. Seorang manusia memerlukan kesenangan untuk bisa menjalankan kehidupannya. Mereka memerlukan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya yang bisa membuatnya tertawa, bahagia. Dan yang terakhir kebutuhannya adalah penguasaan. Manusia pada dasarnya dia itu memiliki keinginan untuk diakui. Misalnya kita dalam belajar di sekolah itu seorang anak pasti menginginkan dirinya itu diakui pintar, menjadi juara. Jika dia sudah merasa dirinya itu pintar dalam sesuatu hal atau menguasai sesuatu, maka dia akan percaya diri dan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah di sini saya memiliki suatu contoh kasus tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada cerita Bapak Ibu, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jadi ini jawaban Dimas pada tabel ya Bapak Ibu ya. Pertama, jawaban Dimasnya saat ibunya bertanya, aku merasa bangga dan keren.
Nah, di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu, saat dia ingin merasa bangga dan keren, berarti itu kebutuhan dasar yang terpenuhi adalah kebutuhan penguasaan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, seorang itu ingin dirinya diakui. Diakui, dilihat dengan orang, jadi dia merasa dirinya hebat, dan itulah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, salah satunya penguasaan. Kemudian jawaban kedua, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, itu jawaban Dimas jika dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Karena di sini konteksnya adalah bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Teman-temanku ini adalah orang atau hubungan antara manusia dengan manusia, rekan sejawat yang bisa membuatkan atau menuangkan kasih sayang dan rasa diterima di dalamnya. Kemudian jawaban yang ketiga, yaitu aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Di sini ada kata senang, bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Tentunya ini adalah kebutuhan, yaitu kebebasan. Dia bebas kemana saja, ke tempat-tempat yang ia sukai tanpa harus merasakan kebosanan. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir jawaban Dimas, menyetir mobil itu seru. Kata seru itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah suatu kebutuhan kesenangan. Jadi seperti itu contoh kasusnya yang bisa dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu ya. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, kita juga memiliki dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, di mana tempat kita bisa menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, William Glasser menyebutkan seperti semacam foto album atau album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu lebih bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi, di sini sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan kata-kata yang menggambarkan dunia berkualitas kita. Kita bisa mulai dari orang siapa sih yang dalam pikiran kita, dalam hidup kita rasanya berkualitas. Misalnya anak atau suami atau teman dan sebagainya. Kita bisa tuangkan di sini, dan kita juga bisa mengajak anak-anak menuangkannya di sini di dunia berkualitasnya. Kita bisa ketikkan di sini apa yang kemudian hal apa yang paling disenangi oleh diri kita atau anak-anak di sekolah. Kita juga bisa menuangkannya di sini. Jika sudah kita mendapatkan gambaran dari kesenangan sang anak atau si murid ini, kita bisa dari dunia berkualitas ini menghubungkannya dengan 5 dasar kebutuhan manusia itu yang nantinya bisa kita turunkan menjadi suatu keyakinan, di mana keyakinannya ini dapat bernilai, bermakna pada siswa karena dia benar-benar menuliskan apa yang dia inginkan pada dunia berkualitasnya. Seperti itu konsepnya ya Bapak Ibu. Nah, dalam materi ini juga dapat saya jelaskan ada materi 5 posisi kontrol. Dalam pembelajaran Bapak Ibu tidak jarang kita menemukan suatu permasalahan. Jadi sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol yang pertama yaitu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, mulai dari yang pertama, kita sebagai guru mungkin saja kita pernah menerapkan sebagai salah satu di antara ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mulai dari sekarang merenungi kita berada di posisi mana lebih sering, gitu ya. Saya akan mulai dari yang pertama yaitu penghukum. Di sini pada kasus penghukum,
Saya contohkan ada kasus siswa bernama Adi datang terlambat ke sekolah. Apabila kita sebagai guru yang sering menerapkan posisi kontrol penghukum, di sini kita memiliki ciri-ciri nada suara kita tinggi, bahasa kita menggunakan bahasa tubuh dengan mata melotot atau jari menunjuk, atau bahkan menghardik. Dengan contoh kalimat terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, mungkin kita bisa merefleksi diri kita ya Bapak Ibu, apakah kita pernah mengatakan hal itu? Kalau pernah, mungkin kita berada pada posisi kontrol si penghukum. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu ada pembuat merasa bersalah. Kasusnya masih sama. Nah, pada kasus pembuat merasa Jangan bersalah taruh di ini, mejanya Mbak Ambar. Di mejanya Mbak Ambar. Jangan biar enggak gitu. oke. Ya, saya lanjut. Jadi, dalam pembuat merasa bersalah, posisi kontrolnya jika ada kasusnya seperti ini, nada suara kita melas, halus, sedih, kemudian memiliki bahasa tubuh yang merapat pada anak dengan lesu. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Misalnya seperti itu. Kita memelas, kita kemudian merasa sedih, merasa tersakiti, sehingga anak yang mendengar itu akan merasa bersalah. Itulah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang seperti itu, kita bisa mengelompokkan diri kita kepada pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kasusnya masih sama tentang keterlambatan sekolah tadi. Biasanya pada posisi kontrol teman, nada suara kita itu ramah, akrab, kemudian bercanda, kita menggunakan bahasa tubuh yang akrab dengan murid, merapat, kemudian tersenyum, kemudian melucu. Misalnya dengan mengeluarkan kalimat, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Gitu, sambil tertawa ringan mungkin gitu ya Bapak Ibu. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Gitu, misal sambil senyum-senyum. Jadi dibiarkan kesalahan anak itu. Karena kita menjadi posisi kontrol sebagai teman, tidak ingin membuat sang anak menjadi takut dengan kita dan takut sekolah. Misalnya begitu ya. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau, di mana sebagai pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal sebagai guru. Misalnya gurunya mengatakan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Jawab sama Adi, tahu Pak. Jawab lagi sama Pak gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adinya menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian sang guru menjawab, ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi ini adalah pemantau. Jadi sebagai pemantau, guru ini menanyakan kesalahan yang dibuat oleh sang anak, kemudian dia menanyakan konsekuensinya yang sudah disepakati sebelumnya, dan kemudian menekankan kembali kepada anak bahwa dia akan menunggu ini. Selanjutnya posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Pada saat sebagai seorang guru, sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahkan bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid dan berkata, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 pagi. Gurunya menjawab, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Adi berkata, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya pun menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu, kata Adi. Dan dijawab oleh gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi bedanya tadi, kalau yang pemantau itu dia menanyakan, ya, kemudian memberikan konsekuensinya dengan konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Namun dengan di manajer ini guru bertanya bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini, bukan memberikan konsekuensinya langsung. Jadi si murid yang memutuskan bagaimana solusinya. Itu bedanya antara tadi si pemantau dan manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, sudahkah Bapak Ibu merefleksinya, Bapak Ibu? Sudah?
Mungkin saya bisa minta pendapatnya dari rekan-rekan saya, mungkin 2 orang ya, boleh ya Bu moderator ya. Oke, di posisi mana kira-kira sudah Bapak Ibu berada? Oke, saya akan stop share sebentar. Saya matikan. Ya, bisa dibantu saya? Ternyata kita sudah 1 jam 8 menit ini berlangsung. Pak Mirsah mungkin. Halo, selamat siang Pak Mirsah. Bu, siapa ya yang belum sempat berkomentar? Ada yang mau mungkin ini mengorbankan dirinya, berbagi sudah di posisi mana? Tadi ada 5 posisi ya, mungkin saya akan tayangkan sekali lagi posisinya. Kita adanya di posisi keberapa? Setelah Bapak Ibu tadi menyaksikan. Sebentar. Terlihat ya slide saya ya. Jadi kita punya 5 posisi kontrol. Tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sudah di manakah kita sebenarnya? Bu Krisna mungkin selama ini, jadi nggak ada jawaban salah benar ya teman-teman Bapak Ibu ya. Kita hanya sharing, kita pernah di posisi yang mana. Kalau saya pribadi, saya sebelum CGP, sebenarnya saya sering menerapkan posisi pembuat merasa bersalah dan teman. Saya jarang sekali berada di pemantau dan juga manajer. Karena saya kalau misalnya anak itu sering sekali melakukan kesalahan, saya pasti memposisikan diri saya di pembuat merasa bersalah. Dan memang kemudian si siswa itu asli dia akan terus merasa murung dan dia berlanjut dalam proses pembelajaran berikutnya. Mungkin ada teman-teman yang mau memberi pendapat, sudah berada di posisi kontrol yang mana? Malu ya? Kalau malu boleh diketik di kolom komentar. Oke, Bu Yuliasi. Silakan, Bu. Jauh-jauh ibunya ikut join Zoom ya. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya Bu Yuni. Jadi selama ini saya itu masih berada di posisi pembuat merasa bersalah. Tapi kadang-kadang juga ada di penghukum. Penghukum bukan yang nada tinggi atau gimana, tapi menggunakan ancaman. Karena di kelas rendah, ancaman itu sangat ampuh. Gitu. Jadi setelah mendengar ini, mungkin saya akan merubah posisi saya menjadi pemantau dulu gitu. Tapi keinginannya sih menjadi manajer. Untuk selanjutnya mungkin saya tingkatkan lagi. Oke, baik Bu Yuli, seperti supervisi rasanya ya, nanti saya tingkatkan lagi. Semangat ya Bu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bergerak untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih ya Bu Yuli sudah berbagi. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa begitu ya. Oh, masih ada yang mau menanggapi ya, Bu Ana Windari. Ini dari SD Dwi Dari ya, sama namanya Dari. Silakan Bu Ana. Selamat siang Bu Yuni. Maaf saya off-cam ya Bu Yuni, saya di kelas Bu Yuni. Oh iya, terima kasih Bu Ana. Bagaimana Bu Ana? Ini kalau saya udah ada di posisi di mana. Kalau saya melihat sih ya, track record saya itu kalau nggak di penghukum, tapi saya udah ganti loh penghukumnya, kayaknya itu jelek sekali kedengaran ya. Penghukum kayak saya itu penguasa, jadi menghukum anak. Saya sukanya kasih julukan pemberi hadiah. Jadi hukumannya saya ganti namanya kayak hadiah. Hadiahnya mau apa? Kalau hadiah biasanya kan dapat hadiah yang bagus-bagus ya. Kalau saya hadiahnya, kalau kalian kayak misalnya kalian berkelahi, kalian dapat hadiah apa? Jadi udah ada konsep kesepakatan kita buat hadiah-hadiahan sama anak-anak. Jadi mungkin hukumannya saya ganti dengan hadiah ya Bu Guru Yuni ya. Nah terus ada jam pembuat merasa bersalah dan sedih. Tergantung sekarang anaknya. Kalau anaknya memang udah benar-benar nggak bisa dikasih tahu ya sudah masuk ke fase itu.
Jadi kalau dibilang teman juga bisa kok di fase itu. Kalau di kelas kecil, kalau nggak bilang paling dianggap sebagai mamanya. Kalau di kelas kecil, saya kalau dianggap sebagai mama, kalau dianggap sebagai teman, kayak mereka nggak bisa kayak menganggap saya sebagai teman. Karena apa namanya itu terlihat sekali ya jauh bedanya dari wajah, dari umur. Kayak mereka belum bisa. Mungkin kalau SMP, SMA masih bisa mereka nganggap kita teman ya, teman curhat, teman sharing. Kalau di kelas kecil itu dianggap sebagai ke orang tuanya sih. Itu sih kalau dari saya, Bu Guru. Terima kasih Bu Guru Yuni. Ya, terima kasih banyak Bu Ana sudah berbagi, Bu Yuli juga ya. Jadi tadi Bu Ana lebih ke penghukum, tapi penghukumnya dikasih kalimat hadiah, diganti jadi hadiah. Tapi kalau menurut saya pribadi, tadi Bu Ana sempat menanyakan mau hadiah apa gitu. Berarti si anak sudah sadar dia melakukan kesalahan apa, kemudian ditanya mau hadiah apa. Berarti dia sebenarnya sudah hampir menerapkan posisi kontrolnya, posisi kontrol manajer. Iya bukan? Jadi karena dia menanyakan kepada si anak mau hadiah apa. Jadi berarti gini ya, apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan itu? Jadi ada kaitannya mungkin seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi di sini dapat saya rangkum 5 posisi kontrol tersebut. Identitas gagal yang dimaksud di sini, perilaku kontrol negatif, yaitu ada pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kenapa dikatakan gagal? Karena guru itu kebanyakan pada fase menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir dengan kalimatnya. Contohnya kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah juga, dia berceramah si guru, menunjukkan kekecewaan yang mendalam sehingga sang anak akan merasa bersalah dan dia akan kecewa terdalam dalam dirinya. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, di sini identitasnya kemungkinan akan gagal. Kenapa gagal? Karena dengan menggunakan penghukum, pembuat merasa bersalah ini, kita secara tidak langsung sudah membuat siswa merasa down, merasa tidak bersemangat lagi, motivasinya dia tidak muncul lagi karena dia sudah dibuat merasa bersalah dan dihukum seperti tadi karena dia merasa tidak nyaman dan ketakutan. Begitu. Kemudian dalam identitas suksesnya, hal-hal yang bisa memotivasi dari dalam maupun luar diri anak jika kita memberikan mengontrol anak dengan posisi perilaku kontrol positif, yaitu teman dan pemantau, sedangkan kontrol dirinya adalah manajer karena dia menentukan sendiri hadiahnya apa yang mau dia terima, konsekuensinya seperti apa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menyambung dari tadi yaitu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia ya, itu berlanjut pada suatu yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada bagian-bagian dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ada seperti namanya segitiga, berarti ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi dalam penerapannya, pembelajarannya, pertama hal yang perlu kita lakukan untuk mengajak anak-anak itu berlaku sebagai posisi kontrol manajer adalah menstabilkan identitas. Nah, pertama, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hatinya di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Itu adalah tahapan pertama dari segitiga restitusi. Setelah semuanya itu dapat terkendali, kita bisa menstabilkan identitas anak, barulah kita masuk ke langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, itu teorinya. Nah, kalau kita tolak anak dengan sedang berbuat salah, kita menolak dia, kita menyalahkan dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Si murid ini salah.
Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, yaitu merasa diterima dan disayang. Saat mereka sudah memvalidasi tindakan yang salah, baru kita bisa masuk ke bagian segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, di mana di sini pada tahap ini guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang yang dia inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran yang mereka inginkan. Begitu. Ya, semoga bagian dari segitiga restitusi ini sudah bisa membayangkan, dapat tergambar di pikiran kita ya Bapak Ibu untuk bisa kita terapkan dalam pembelajaran, baik dalam konteks anak sedang membuat masalah, yang bisa kita hadapi dengan posisi kontrol tadi yang terbaik katanya, bagaimana yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Karena kembali lagi, kita guru, kita yang tahu situasi di kelas, bagaimana kita menghadapinya, kita belajar bersama-sama untuk bisa bergerak menjadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu di sini pada segitiga restitusi dapat dirangkum bagaimana yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang ini pernah melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sini adalah kalimat yang bisa diucapkan saat menstabilkan identitas. Kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa diucapkan oleh seorang guru adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu bisa dikatakan tahap yang kedua. Kemudian tahapan di segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini baru kita menghubungkan dengan keyakinan kelas yang kita buat di awal tadi. Jadi ditanyakan di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi di sini dia memecahkan solusinya. Barulah kita bertindak sebagai posisi control manager. Gitu simpulannya ya Bapak Ibu ya. Seperti contoh kasus di sini saya membuat suatu kasus yang ada terapan segitiga restitusi di dalamnya. Saya di suatu pagi di kelas 1B, seorang siswa bernama Nana menangis karena alat tulisnya patah dilempar-lempar oleh temannya yang bernama Daryl. Nana kemudian melaporkan hal tersebut kepada Ibu Yuni, wali kelas 1B. Mendapat laporan tersebut, Ibu Yuni memanggil Daryl ke ruang guru. Kemudian di sini dikatakan, Daryl, Ibu mendapat laporan dari Nana. Menurut Nana, kamu memainkan pensilnya sehingga patah. Apa itu benar terjadi? Dijawab sama Daryl, iya benar. Di sini ada kata pertanyaan apa hal itu benar terjadi. Jadi di sini ditekankan sekali lagi oleh guru untuk menanyakan kejadiannya benar atau tidak. Dilanjutkan dengan, apakah Ibu boleh minta tolong kamu untuk menceritakan apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini barulah masuk ke konsep pertama di segitiga restitusi tadi, yaitu tentang menstabilkan identitas. Dia menceritakan, saat dia diberita menceritakan, dia akan merasa untuk bisa didengarkan. Barulah di sini dia menjelaskan bahwa dia tidak sengaja dan menginjaknya, akhirnya pensilnya patah. Dan di sini lagi ada dialog. Baiklah, meskipun itu salah, Ibu tidak menyalahkanmu. Setiap orang pernah berbuat salah, jadi mari kita selesaikan persoalan ini. Mengapa kamu bisa meminjam pensilnya Nana? Padahal kamu tahu sendiri kan, kalau setiap murid wajib membawa pensilnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini sudah masuk ke penerapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi tidak menyalahkan, tapi di sini ditekankan sama gurunya, setiap orang pernah berbuat salah. Kemudian dijawab oleh Daryl, benar Bu, saya tahu setiap murid harus membawa pensilnya sendiri. Nah itu masuk pada keyakinan kelas yang sudah ada di kelas di kelas 1B ini. Nah ditanya lagi, apa kamu tidak membawa pensil? Dijawab sama Daryl, membawa Bu, tapi saya suka melihat pensilnya karena berwarna-warni beda dengan milik saya, lalu saya meminjamnya. Baiklah, sekarang mari kita ingat tentang keyakinan kelas dan sekolah kita. Apa kamu ingat? Nah, ini contoh penerapan yang ketiga ya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Saya ingat Bu, kita memiliki 5 keyakinan kelas. Jadi sang anak diajak mengingat kembali. Nah, baru kemudian ditanyakan apakah perbuatan itu mencerminkan keyakinan kelas. Nah,
baru di sini siswa akan menyadari dan dia akan diajak untuk menentukan solusi yang dapat ia lakukan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus teks dialog ya antara ibu guru kelas 1B dengan siswanya dengan adanya pembuatan masalah dan penerapan segitiga restitusi. Semoga dari teks itu Bapak Ibu terbayang bagaimana nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di kelas sesuai dengan kebutuhan dasar manusia dan tentunya dengan mengutamakan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, oke, ini ada tebak gambar, saya jawab sendiri deh, buncis apa? Kita skip ini ya Bapak Ibu ya, rasanya sudah lapar semua soalnya. Ini potongan harga, sebenarnya mau saya ajak tebak-tebakan, tapi saya mau langsung ya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan jadi aksi nyata implementasi budaya positif yang telah saya lakukan di kelas saya sendiri. Jadi selama saya menjadi guru, saya sering memerhatikan bahwa tidak banyak murid berani menyampaikan pendapatnya di ruang kelas. Mayoritas alasan yang menyebabkan hal tersebut adalah para murid takut salah menjawab atau takut salah berpendapat. Ketakutan menjawab atau berpendapat yang salah dapat muncul karena ketidakinginan untuk terlihat tidak bisa. Selain itu, ketakutan itu juga dapat muncul karena murid takut dihakimi atau dihukum atas kesalahan mereka. Hal ini sejalan dengan teori motivasi bahwa salah satu yang mendasari perilaku manusia adalah upaya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Hal ini tentu menjadi kontraproduktif dengan esensi pembelajaran untuk mengembangkan cipta, karya, dan karsa murid. Sebab takut salah akan bermuara pada takut mencoba. Takut mencoba akan berujung pada ketidakmampuan. Padahal dalam pembelajaran, kesalahan adalah hal yang menurut saya memang harus terjadi. Dari kesalahan, murid kemudian mampu memperbaiki dan tidak mengulanginya. Itu adalah proses pembelajaran, implementasi pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, dan segitiga restitusi berpotensi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Jadi di sini ya Bapak Ibu, saya juga memiliki tujuan di implementasi budaya positif saya, yaitu menjadikan murid tidak takut salah dalam proses pembelajaran melalui implementasi pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Lebih lanjut, agar murid memahami bahwa tidak ada yang salah dengan kesalahan itu sendiri dan mampu menerima serta memperbaiki kesalahan tersebut sebagai proses pembelajaran. Adapun indikator keberhasilan dari implementasi ini yaitu yang pertama, meningkatkan frekuensi murid dalam berpendapat dan menjawab pertanyaan di dalam kelas. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan diri murid dalam berpendapat dan menjawab pertanyaan di dalam kelas. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit di sini bahwa implementasi budaya positif yang saya lakukan di kelas saya ini bukan semata-mata dari permasalahan yang bisa merugikan orang lain dan dirinya. Tapi saya berangkat dari permasalahan yang muncul yang bisa merugikan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena menurut saya pembelajaran di kelas itu pasti ada masalah. Salah satu masalahnya adalah siswa yang takut berpendapat. Menurut saya ini sangat berpengaruh pada proses pembelajaran kita. Menurut saya siswa yang tidak aktif, siswa yang tidak berani berpendapat saat diskusi merupakan kesalahan. Kenapa merupakan kesalahan? Jika dia tidak berpendapat, jika dia tidak berani mengomunikasikan apa yang menjadi pikirannya, berarti dia tidak merdeka, dia tidak bebas, dan dia tidak berkembang, dan itu merupakan suatu masalah. Maka dari itu, saya tidak berangkat dari suatu permasalahan seperti teks yang saya buat tadi tentang kejadian yang merugikan orang lain juga, tapi ini merugikan dirinya sendiri, yaitu meningkatkan frekuensi murid berpendapat dan menjawab pertanyaan di dalam kelas. Jadi inilah aksi nyata saya yang mempengaruhi pembelajaran di kelas, dan menurut saya ini akan berdampak positif bagi keberlangsungan pembelajaran di kelas. Jadi ini adalah suatu proses saya, dokumentasi saya. Pertama itu dalam proses pembelajaran, saya memberikan pertanyaan pemantik agar diskusi bisa berjalan sesuai dengan arah. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa yang berani berpendapat pertama sebagai contoh. Jika sudah seperti itu, kemudian ada proses diskusi, curah pendapat berjalan cukup lancar. Tentunya pasti ada masalah ini, yaitu siswa yang tidak mau aktif dalam diskusi, tidak berani berbicara, tidak mau mengungkapkan pendapatnya. Jika diajak ngomong juga tidak berani.
Misalnya seperti di gambar sini ya, Bapak Ibu ya, ini adalah salah satu siswa yang tidak aktif dalam diskusi, dia tidak berani. Bahkan hampir menangis saat saya ingin mengajaknya untuk berdiskusi. Akhirnya barulah penerapan segitiga restitusi ini dapat kita terapkan di kelas pembelajaran diskusi ini, di mana dapat kita tuangkan kalimat-kalimat seperti ada di teks tadi. Tadi saya memiliki keyakinan kelas yang kedua, yaitu siswa kelas 1 harus jujur dan kritis. Salah satu keyakinannya itu adalah kritis. Jadi harus aktif dalam pembelajaran saat diskusi terutamanya. Itu adalah salah satu keyakinan kelas yang harus diterapkan dan merupakan dari implementasi budaya positif yang saya lakukan sebagai aksi nyata ini. Setelah menerapkan segitiga restitusi ini, barulah siswa itu tergerak dan dia mulai mau berdiskusi walaupun dalam bantuan, tidak masalah, yang penting siswa mau berproses. Jadi Bapak Ibu, demikian pemaparan saya ya, cukup padat materinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan Bapak Ibu menerimanya dengan hati yang benar-benar luas. Dan mungkin sekarang waktunya saya akan kembalikan kepada moderator. Ibu moderator masih di sini ya? Halo? Ibu Nyoman Sukmasari? Ibu? Ibunya kemana ya? Ibu Sukmasari, ada kendala? Oh, ibunya kendala sinyal, Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi begini ya, untuk mengefisienkan waktu, Bapak Ibu, karena Ibu moderator saya sedang terkendala terkendala sinyal, dia terlempar masuk ke Zoom. Jadi saya akan stop share di sini dan saya yang akan memandu mengakhiri kegiatan hari ini. Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1 jam 30 menit di sini kita saling berdiskusi. Mungkin ada dari serangkaian pemaparan materi saya tadi yang masih mengganggu pikiran Bapak Ibu, yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Mungkin barangkali karena ini sudah 1,5 jam, Bapak Ibu mungkin sudah lelah. Ada yang ingin bertanya? Kalau ada mungkin 2 orang cukup ya. Adakah yang ingin bertanya, masih memiliki unek-unek yang ingin diungkapkan, ingin sharing atau bertanya? Silahkan, saya beri kesempatan Bapak Ibu. Adakah bisa raise hand? Ijo kuno kenen raise hand ijo nih. Bu Desa Nyomansari mau raise hand langsung aja nggak apa-apa, Bu Desa, pakai gawai ya. Terima Boleh. kasih Bu Guru Yuni atas kesempatannya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah, nah, penerapan restitusi memiliki nada halus, tidak menekan murid. Namun, tidakkah restitusi itu akan membuat murid menjadi manja? Seperti itu, Bu Guru Yuni. Terima kasih. Penerapan restitusi memiliki nada halus gitu Nada ya, halus. Bu. Oke, bernada halus. Apakah itu tidak memanjakan siswa? Oke, saya Iya, tampung dulu seperti ya pertanyaannya ya. Ya, baik, Bu Desa. Saya tidak berterima kasih dikasih pertanyaan. Tapi Mohon saya maaf, Bu berterima kasih Yuni. atas keberanian Bu Desa. Oh iya, tidak apa-apa, Bu. Tadi moderator. saya terlempar karena sinyalnya kurang bagus. Mungkin ada 2 penanya nih, Bu Yuni. Oke, 2 saja Bu Nyoman karena ini sudah waktu. Tadi baru 1 Bu Desa nggih. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Baik Bapak Ibu, jika mungkin malu raise hand, boleh pertanyaannya dikirim di kolom chat. Baik Ibu Yuni, mungkin ditanggapi dulu pertanyaan pertama tadi, menunggu rekan-rekan untuk mengumpulkan Iya. keberaniannya untuk, silakan Bu Yuni. Baik, terima kasih Bu Nyoman Sukmasari. Jadi tadi Ibu Desa dia menanyakan penerapan restitusi itu bernada halus. Apakah itu tidak memanjakan siswa? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya ya Bu Desa ya. Jadi kalau menurut saya pribadi,
restitusi ini sifatnya adalah untuk menyadarkan siswa atas keyakinan-keyakinan yang ia miliki. Sebelum adanya restitusi, kita penting menerapkan menyepakati keyakinan kelas yang ada di kelas berdasarkan dari berdasarkan dari kebutuhan siswa, kesenangan siswa seperti apa yang kita rangkum dalam dunia berkualitasnya. Dari dunia berkualitasnya ini kemudian turun menjadi suatu keyakinan yang sudah diyakini oleh siswa itu. Jadi di sini kita menekankan pada siswa itu sadar. Baik caranya itu bernada halus. Kenapa kita bernada halus? Itu kita kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus menjadi guru yang bisa berhamba pada siswa, yang bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, di mana bagaimana cara kita berpihak pada murid itu salah satunya bukan memanjakan, tapi menyadarkan. Jadi restitusi itu menurut saya bukan memanjakan, tapi menyadarkan. Ya Bu Desa, ya, karena dia memiliki konsekuensi, dan konsekuensinya itu diterapkan pada keyakinan yang dia miliki. Jadi menurut saya, ya tidak memanjakan, tapi menyadarkan. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Desa. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan, sharing kita di sini. Silahkan saya kembalikan ke moderator dulu untuk menanyakan ke Bu Desa. Ya, bagaimana Bu Desa? Sudah dijawab oleh Bu Yuni. Tanggapannya? Oke, terima kasih Bu Yuni sudah. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain ingin menyampaikan pendapatnya mengenai anak tidak manja. Ya, baik, Bu Desa sudah mengucapkan terima kasih Bu Yuni. Tidak ada tanggapan selanjutnya. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu, atau ada yang masih ingin bertanya? Jangan buka satu penanya lagi. Cukup ya? Sudah ya, sudah capek semuanya Bu Nyoman, sudah lelah. Oke, sepertinya sudah Bu Yuni. Tidak ada penanya lagi. Bagaimana, dapat yang tutup Bu Yuni? Ya, boleh Bu Nyoman. Sebentar Bu Nyoman, saya melupakan sesuatu, teman-teman semua. Iya, jadi di sini tadi kita kan sudah melakukan banyak diskusi ya. Saya minta nanti Bapak Ibu semua untuk menuangkan bagaimana refleksinya, hal-hal apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Jika karena belum berani menyampaikan di webinar ini, Bapak Ibu bisa menuliskannya pada Padlet yang saya kirimkan di kolom chat. Nanti mohon dibantu diisi, batas waktunya sampai sore nanti ya Bapak Ibu, saya sebagai bahan refleksi saya untuk kegiatan kedepannya. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah meluangkan waktu juga Bapak Ibu. Silakan dilanjut Bu Nyoman. Sinyalnya hilang lagi ya Bu Nyoman. Halo? Suara saya terdengar Bapak Ibu? Bu Nyomannya yang kehilangan sinyal ya? Halo? Iya, Ibu, saya kehilangan sinyal. Ibu, bagaimana Ibu? Maaf, yang tadi terhalang sinyal yang kurang baik. Iya, sudah Bu Nyoman, sudah. Oh baik, sudah bisa ditutup nggak? Baik, terima kasih banyak Bu Yuni. Hari ini sudah menyampaikan diseminasi budaya positif. Bagaimana kita diberi informasi mengenai disiplin, kebutuhan dasar, motivasi, kebajikan, konsekuensi, dan ada. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk menggeser posisi kontrol kita yang awalnya di sebelah kiri. Kita bisa semakin menggeser ke kanan supaya bisa menjadi manajer. Lalu menjelaskan juga mengenai restitusi yang berdampak positif bagi para siswa. Baik, tadi juga sudah disampaikan bagaimana bahwa bertutur kata halus
itu dapat memberikan dampak positif bagi siswa. Sekian, terima kasih banyak kepada selaku CGP Kota Denpasar Angkatan 11 yang sudah berbagi pemaparan mengenai budaya positif. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan siang ini. Baik, sepertinya Ibu moderator kita terpental lagi ya. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas waktunya, kesempatannya. Mohon maaf karena saya hanya bisa memberikan doa tulus dari saya agar Bapak Ibu semua banyak berkat dan bahagia. Ya. Oke, mari kita tutup bersama Bapak Ibu karena diawali dengan Panganjali, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sama. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Bapak.